Inilah untung rugi, belanja sekaligus untuk sebulan. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk, lanjut deh. Halo Mams semua. Jujur deh, siapa yang setiap awal bulan rasanya kayak habis menang lotre? Tapi pas minggu ketiga, langsung mode hemat energi karena dompet sudah mulai tipis merana. Apalagi sekarang kondisi ekonomi dunia lagi nggak menentu banget. Harga beras naik turun kayak tensi darah kalau lihat raport anak. Makanya penting banget kita bahas soal seni belanja bulanan sekaligus ini biar nggak boncos di tengah jalan. Menurut artikel dari portal finansial populer, belanja dalam jumlah besar memang bisa memangkas biaya transportasi dan harga satuan, tapi kalau nggak pakai strategi, malah bisa jadi bumerang buat kesehatan mental kita sendiri. Oke, kita masuk ke poin nomor 1 soal keuntungan ekonomi yang paling berasa, yaitu harga grosir yang jauh lebih murah dibanding beli eceran di warung sebelah, yang kadang harganya suka sesuka hati. Bayangkan kalau kita beli minyak goreng ukuran 5 liter sekaligus. Jatuhnya pasti lebih murah dibanding beli kemasan 1 literan sebanyak 5 kali dalam sebulan, yang kalau ditotal selisihnya bisa buat beli cilok 1 porsi kenyang. Selain itu, kita jadi punya stok pangan yang aman di tengah isu inflasi global yang bikin harga barang kebutuhan pokok sering tiba-tiba melonjak tanpa permisi di pagi hari. Lanjut ke poin nomor 2 tentang efisiensi waktu dan tenaga yang berharga banget buat kita yang jadwalnya lebih padat dari jadwal konser artis mancanegara. Dengan belanja sekali jalan, kita nggak perlu bolak-balik ke supermarket setiap hari yang cuma bakal bikin bensin, motor habis, dan godaan buat jajan seblak di parkiran makin meningkat tajam. Waktu yang sisa itu bisa banget dipakai buat maskeran, atau sekadar selonjoran nonton drakor tanpa rasa bersalah. Karena urusan dapur sudah aman terkendali sampai akhir bulan nanti. Nah, kalau dari sisi psikologi di poin nomor 3, belanja bulanan sekaligus itu sebenarnya cara kita buat mengelabui rasa cemas atau yang biasa disebut dengan hoarding behavior skala kecil supaya hati merasa tenang. Ada kepuasan batin yang luar biasa saat melihat lemari dapur penuh dan rapi, seolah-olah kita sudah berhasil mengamankan negara dari kelaparan meskipun isinya cuma tumpukan mie instan dan sarden kaleng saja. Rasa aman ini penting banget buat menjaga kesehatan mental ibu-ibu supaya nggak gampang meledak. Kalau suami tanya kenapa lauknya cuman itu saja. Tapi tunggu dulu, karena ada poin nomor 4 yang membahas soal risiko kerugian, yaitu potensi pemborosan. Kalau kita nggak punya manajemen diri yang kuat, seperti godaan diskon barang yang nggak butuh. Sering banget kan niatnya beli sabun cuci piring, malah pulang bawa set piring, cantik cuma gara-gara ada stiker promo. Beli 1 gratis 1. Padahal di rumah piring sudah numpuk sampai langit-langit. Kalau kita nggak teliti, belanja sekaligus malah bikin kita merasa kaya mendadak di awal bulan, sehingga pemakaian barang jadi lebih boros dan gak terkontrol sama sekali. Masuk ke poin nomor 5, yang gak kalah penting, yaitu masalah kadaluarsa dan kerusakan barang yang sering terlupakan kalau kita sudah kalap masuk ke pusat perkulakan. Contoh aslinya adalah pas kita beli sayuran hijau dalam jumlah banyak, karena nafsu ingin hidup sehat, ternyata minggu depan sayurannya sudah berubah warna, jadi coklat layu dan berakhir di tempat sampah. Kerugian semacam ini sering nggak kita sadar, padahal kalau dihitung-hitung nominalnya lumayan banget buat nambahin uang jajan anak sekolah atau sekadar bayar iuran arisan. Poin nomor 6 berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia yang lagi goyah sekarang ini. Kita harus sadar bahwa menimbun barang berlebihan juga bisa bikin arus kas rumah tangga jadi macet total. Bayangkan, uang yang seharusnya bisa buat bayar tagihan listrik atau internet, malah mengendap dalam bentuk tumpukan detergen yang mungkin habisnya baru tahun depan. Kita harus pintar membagi prioritas mana barang yang memang harus stok banyak dan mana yang cukup beli secukupnya saja supaya
Napas keuangan kita nggak tersengal-sengal di akhir bulan. Dari segi psikologis di poin nomor 7, belanja sekali banyak itu seringkali memicu fenomena false sense of security atau rasa aman palsu yang bikin kita jadi malas masak dan malah sering pesan makanan lewat aplikasi. Karena merasa bahan makanan sudah banyak di kulkas, kita jadi santai dan merasa nggak apa-apa kalau sesekali jajan di luar. Padahal itu justru yang bikin dompet jebol lebih cepat. Kita butuh disiplin tingkat tinggi supaya stok yang sudah dibeli dengan penuh perjuangan itu benar-benar dimasak dan dimakan sampai habis tanpa sisa sedikit pun. Poin nomor 8. Menyangkut ruang penyimpanan di rumah yang terbatas dan seringkali jadi berantakan karena barang belanjaan yang membludak kemana-mana. Ibu-ibu pasti paham rasanya emosi saat ingin ambil panci, tapi malah ketiban botol kecap cadangan yang kita beli cuma karena tergiur hadiah mangkuk plastik kecil. Rumah yang berantakan karena stok barang berlebihan ini, secara nggak langsung bisa meningkatkan level stres kita di rumah yang sudah penuh dengan drama anak-anak setiap hari. Terakhir di poin nomor 9, adalah soal fleksibilitas menu masakan yang jadi terbatas karena kita terpaksa harus menghabiskan apa yang sudah kita beli di awal bulan. Kadang di tengah bulan kita ingin makan ayam geprek, tapi karena stok di freezer masih ada ikan pindang 10 ekor, ya mau nggak mau kita harus telan itu pindang dengan penuh ketabahan. Hal ini sering bikin mood makan jadi hilang. Dan akhirnya malah berujung pada pertengkaran kecil dengan pasangan soal urusan menu makanan harian yang membosankan itu. Sebagai kesimpulan, belanja sekaligus untuk sebulan memang punya sejuta keuntungan buat dompet dan ketenangan jiwa kalau kita tahu cara mainnya dan gak sekadar lapar mata. Kita harus sadar bahwa di tengah situasi ekonomi yang lagi gak jelas begini, menjadi bijak dalam mengelola stok dapur adalah bentuk nyata dari rasa sayang kita kepada keluarga tercinta. Nggak ada salahnya, sesekali kita evaluasi lagi gaya belanja kita selama ini, apakah benar-benar hemat? Atau cuma sekadar memindahkan rak supermarket ke dalam gudang rumah kita yang sudah sempit. Yakinlah bahwa dengan perencanaan yang matang dan sedikit humor dalam menjalani keseharian, segala kesulitan ekonomi ini pasti bisa kita lalui dengan tangan yang tetap dingin dan hati yang selalu lapang. Belajar dari kesalahan belanja kemarin adalah guru terbaik supaya besok-besok kita nggak terjebak lagi dalam lubang pemborosan yang sama. Hanya karena godaan diskon akhir pekan. Mari kita tutup dompet sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan syukuri apapun yang sudah ada di atas meja makan kita hari ini, karena rasa syukur itu adalah bumbu masakan yang paling nikmat di dunia. Terima kasih mam semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.